Kali ini kita akan membahas dua elemen di Pamon Survival yang jarang digabungkan, yaitu elemen Water plus Earth Hybrid. Tapi setelah aku analisa dari setiap skillnya masing-masing Palmon ini, ada satu gap yang justru untuk elemen water dan earth itu bisa saling melengkapi satu sama yang lain dengan sangat baik. Nah, seperti halnya untuk elemen water, dia memiliki tank yang cukup tahan dan memiliki DPS backline yang cukup kuat. Tapi sayangnya untuk elemen water ini nggak memiliki cruise control yang reliable untuk mengunci lawannya. Sedangkan earth itu memilikinya. Nah, di video kali ini aku akan bakal jelasin untuk formasi dari Water Earth Hybrid dari segi dua level ya. Yang pertama adalah non mythic buat teman-teman yang baru mulai, dan yang kedua adalah yang full mythic buat teman-teman yang sudah di posisi end game. Sebelum kita masuk ke bagian formasi, di sini penting sih untuk kita pahami terlebih dahulu kenapa sih kedua elemen ini tuh cocok untuk kita gabungkan. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu untuk kelebihannya dari elemen water. Elemen water itu elemen yang punya mekaniknya cukup unik. Jadi dimana kalau dia di kondisi makin genting, dia bisa menjadi semakin kuat. Nah, contohnya adalah si Dolphin. Nah, ini bisa memberikan damage reduction sampai 50% saat kondisinya itu HP-nya dia itu rendah. Lalu juga ada Ninjam. Ninjam ini bisa masuk ke stealth mode, dimana di kondisinya dia itu kalau HP-nya itu turun signifikan. Lalu yang terakhir ada Palmon Silvira. Nah, ini bisa memberikan buff ke seluruh tim saat HP ally-nya itu di bawah 50%. Jadi itulah kenapa untuk elemen water ini sangat cocok untuk kita pakai battle yang sangat panjang dan attrition. Tapi sayangnya juga ada gapnya yang dimiliki oleh elemen water. Nah, elemen water ini nggak memiliki crowd control yang reliable untuk mengunci lawannya. Jadi dia nggak ada Palmon water yang bisa mencegah musuh itu melakukan kiss rest skill atau mengunci posisi lawannya. Nah, itulah kenapa disinilah Earth itu bisa mengisi gap itu. Nah, untuk Earth itu ada Root Warden. Jadi dengan skillnya dia untuk Root Band itu bisa melakukan Entangle garansi ketiga target sekaligus. Dan lawan kalau sudah kena Entangle-nya dari si Root Warden itu gak bisa bergerak sama sekali. Ini yang memberikan kesempatan window ideal untuk elemen water melakukan DPS deal damage tanpa ada interupsi. Lalu juga ada Scorvelia. Untuk Scorvelia ini dia itu sebagai pelengkap yang bisa menyerang 3 lawan attack tertinggi secara sekaligus. Jadi dia itu di posisi assassin yang bekerja sangat baik saat lawan itu sudah dikunci oleh Root Warden. Dan ada juga dari kedua elemen ini adalah bonus offline up-nya. Jadi untuk elemen water itu ada Kung Pao. Untuk Kung Pao ini bisa mengurangi rate skill damage ke backline. Nah, kalau kalian udah di Conquest Season, itu di elemen Earth ada Dialuna, yang dimana dia bisa memberikan defense buff plus 30% dan bonus territory expansion. Jadi untuk kedua Palmon ini, kalian nggak deploy pun skillnya tetap aktif. Sekarang kita masuk ke formasi yang pertama adalah yang non mythic terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki Palmon mythic, earth maupun water, oke, kita langsung aja kita akan lihat formasinya. Seperti biasa aku akan bagi menjadi dua formasi ya. Yaitu untuk formasi yang pertama kita susun dengan 3 elemen water plus 4 elemen earth. Oke, untuk frontline di sini kita bisa isi Dolphin. Dia sebagai anchor tank water, lalu juga bisa damage reduction 50% saat kondisi SP-nya itu rendah dan sangat susah untuk dimatikan. Lalu untuk Palmon yang kedua, kita bisa letakkan Gnesley sebagai frontline water dengan squad wide damage reduction. Jadi makin kuat saat bereaksi terhadap serangan lawan. Lalu untuk Palmon yang ketiga, kita bisa letakkan Statue. Ini sebagai frontline tank earth dengan damage reduction squad dan garansi stun support. Untuk backline-nya di sini kita bisa isi dengan Regalian. Ya, dia sebagai multiplayer squad wide water plus 30% final damage. Ini sebagai anchor backline water terbaik. Lalu untuk Palmon kedua adalah Salamantis. Ini dia juga sebagai multiplayer squad wide earth.
Jadi kondisinya kita sudah memiliki dua multiplayer berbeda elemen dalam satu squad ya. Untuk Palmon ketiga kita bisa isi Wizard. Nah, dia bisa melakukan debuff controller Earth dengan attack reduction terbesar. Dan untuk Palmon yang keempat kita bisa isi Oleana. Nah, ini dia memiliki HP buff plus 1,5 juta ke semua Palmon dan value-nya itu langsung terasa ke seluruh squad. Dan ada juga offline up-nya yaitu Kung Pao. Dia memiliki rate skill damage reduction ke backline tanpa deploy. Jadi untuk kelebihannya formasi ini, untuk elemen Earth itu lebih dominan dengan cruise control dan debuff yang cukup kuat. Jadi ada dua multiplayer ya, ada Regalian dan Salamantis, itu bisa bekerja bersamaan untuk buff damage seluruh squad kita. Nah, ini cocok untuk yang sudah memiliki elemen Earth solid dan mau tambah elemen Water yang frontline-nya itu lebih tahan lagi. Sekarang kita masuk ke formasi yang kedua adalah dengan disusunnya 4 elemen water plus 3 elemen earth. Untuk frontline di sini kita bisa isi adalah Dolphin, Anchor Tank Water dia. Lalu juga ada Gnesley, dia sebagai frontline water damage reduction. Lalu ada Healan, kita bisa letakkan di bagian frontline nih ya. Karena dia frontline earth yang redirect damage ally dan kasih squad defense. Sekarang kita lihat untuk backline-nya. Nah, untuk yang Palmon pertama kita bisa isi Regalian, dia sebagai multiplayer water yang wajib ada. Lalu juga ada Ninjam. Nah, dia sebagai DPS water dengan steal cycle yang susah untuk dibunuh. Lalu untuk Palmon ketiga kita bisa isi Salamantis, dia sebagai multiplayer earth. Lalu untuk Palmon yang keempat kita bisa isi Wizard sebagai debuff controller earth. Untuk offline up-nya masih sama yaitu Kung Pao. Nah, kita lihat kelebihan dari formasi ini ya. Untuk elemen water itu memang lebih dominan dengan 4 unit Palmon. Nah, untuk frontline-nya itu lebih solid dan backline DPS waternya itu jadi lebih kuat karena ada Ninjam. Ini cocok untuk yang waternya sudah di kondisi solid dan mau tambah cruise control dari Earth. Gimana kalau buat teman-teman yang sudah memiliki Palmon Mythic? Oke, sekarang kita akan lihat untuk formasi dari Mythic. Ini buat teman-teman yang sudah invest ke Mythic Water maupun di Mythic Earth ya. Seperti biasa, untuk formasinya aku akan bagi menjadi dua bagian besar. Untuk formasi yang pertama, kita susun dengan 3 elemen water plus 4 elemen earth. Untuk frontline, di sini untuk Palmon pertama kita bisa isi Dolphin. Ya, dia sebagai anchor tank water yang nggak bisa dimatikan di late battle ya. Lalu untuk Palmon yang kedua kita bisa isi Gnesley, dia sebagai frontline water damage reduction squad. Lalu untuk Palmon yang ketiga, ini Palmon mythicnya yaitu Mammoth. Nah, ini frontline tank earth dengan self-stacking damage dan defense. Oke, sekarang kita masuk ke bagian backline. Untuk Palmon yang pertama kita bisa isi dengan Silvira. Dia sebagai Palmon Mythic Water AoE Burst plus buff tim saat HP ally-nya itu di kondisi rendah. Jadi ini sangat powerful kalau kita pakai di battle yang panjang ya. Lalu untuk Palmon yang kedua, ini juga Palmon Mythic ya, yaitu Root Warden. Dia bisa melakukan entangle garansi ketika target, jadi setupnya itu sempurna untuk Scorvelia. Tentu sih untuk Palmon yang ketiga kita letakkan Scorvelia. Dia sebagai assassin yang menyerang ketika lawan memiliki attack tertinggi sekaligus, jadi bisa kill trigger AoE explosion bonus. Lalu untuk Palmon yang keempat kita bisa letakkan Salamantis sebagai multiplayer squad wide earth ya. Dan offline up-nya itu yang pertama adalah Kung Pao dan yang kedua ini adalah Palmon Mythic juga yaitu Dialuna. Dia bisa defense plus 30% dan territory expansion di Conquest Season tanpa dideploy. Jadi untuk formasi ini adalah formasi yang paling balance ya. Jadi frontline-nya itu solid, ada 3 unit dan backline-nya itu mix dengan Mythic Water dan trio crowd control plus eksekusi earth yang sangat kuat. Kita masuk ke formasi yang kedua yaitu dengan disusunnya 4 elemen water plus 3 elemen earth. Kita mulai dari frontline-nya terlebih dahulu. Jadi untuk Palmon yang pertama kita bisa letakkan Dolphin ya sebagai anchor tank water. Lalu yang kedua adalah Gnesley dan yang ketiga adalah Mammoth. Ini masih sama. Sekarang untuk backline-nya di sini untuk Palmon pertama kita bisa letakkan Silvira sebagai Palmon Mythic Water AoE Burst dan Team Buff. Untuk Palmon yang kedua ini kita bisa letakkan Plunderjaw ya. Dia sebagai Palmon Mythicnya Water juga
dia memiliki single target burst tertinggi ya, damage-nya itu bisa mencapai 10.863% ke satu target dengan Rapture Max Stacking. Lalu untuk Palmon yang ketiga, di sini kita bisa letakkan Root Warden. Nah, ini Crowd Control wajib ada sih karena etangelnya itu, guys. Lalu untuk Palmon yang keempat, kita bisa letakkan Scorvelia. Dia sebagai assassin eksekutor carry lawan. Dan offline up-nya pun juga masih sama, yaitu ada Kung Pao dan Dialuna. Nah, sekarang kita lihat dari formasi ini ya, ini memang lebih agresif di water set-nya. Ada Sylvira sebagai AoE Burst dan Plunder Jaw sebagai single target nuke adalah kombinasi damage yang sangat mematikan. Nah, selain itu ada Root Warden dan Scorvelia. Ini tetap menghandle crowd control dan eksekusi dari backline. Dari semua formasi itu tentu ada pertanyaan ya, yaitu kapan untuk elemen water plus elemen earth itu lebih worth dari pure elemen. Oke, di sini aku akan pakai dua pengkondisian, yaitu kalau kita memilih hybrid itu jika kondisinya itu kita sudah memiliki Palmon yang solid dari kedua elemen, ataukah kondisi dari server kita itu banyak yang memainkan pure electric. Nah, disinilah ada Palmon Root Warden yang bisa melakukan entangle yang sangat efektif untuk mengcounter electric yang mengandalkan rage skill. Dan elemen water itu juga punya mekanik yang reaktif yang sangat kuat untuk di kondisi battle panjang. Nah, gimana kalau kita memilihnya itu adalah pure elemen? Itu kondisinya kalau kita itu baru mulai atau kita mau build yang paling efisien dari awal. Nah, disinilah untuk pure water dengan adanya Dolphin, Ninjam, Sylvira itu kondisinya sudah sangat solid dan nggak perlu ada tambahan dari elemen earth. Jadi untuk keunggulan unik dari hybrid ini ya, itu adalah kombinasi mekanik kreatif elemen water yang makin kuat saat kondisinya itu genting dengan crowd control earth yang mengunci lawan, menciptakan squad yang sangat susah untuk dikalahkan dalam battle yang panjang. Nah, terutama kalau teman-teman menggunakannya itu di guild boss ataukah di world boss. Itulah untuk kombinasi dari dua elemen hybrid, yaitu elemen water plus elemen earth. Ini memang kombinasi yang sangat defensif dan tahan lama ya. Jadi dimana ada elemen water itu dia menghandle frontline yang nggak bisa dimatikan dengan cepat dan ada DPS backline yang reaktif. Sedangkan untuk elemen earth itu menghandle crowd control dan eksekusi carry lawan. Nah, disinilah kita akan membahas kembali untuk di video berikutnya adalah kombinasi dari elemen water plus elemen elektrik hybrid. Jadi kalian stay tune aja. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan soal elemen water plus elemen earth, coba deh teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.